Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mengikuti ibadah online di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga. Kami, Majelis Jemaat GKI Villa Melati Mas, berharap saudara dapat menciptakan suasana yang khusyuk dan hikmat di dalam ibadah online saat ini. Warta Lisan, Minggu 3 Mei 2020 sebagai berikut. Yang pertama, seluruh kegiatan di luar hari Minggu seperti pemahaman Alkitab, persekutuan komisi dewasa, persekutuan komisi lansia, persekutuan komisi pemuda, latihan angklung Rita Eklesia, latihan PS Yobel, latihan PS Evata, line dance masih ditiadakan berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kami akan memberitahukan kepada jemaat dan simpatisan apabila kegiatan di gedung gereja dapat dilaksanakan kembali. Kebaktian hari Minggu untuk sementara ini dilaksanakan secara streaming melalui channel YouTube dan akun Facebook GKI Villa Melati Mas. Kebaktian anak dapat mengikuti channel YouTube dari Bina Warga, sedangkan kebaktian remaja dapat mengikuti channel YouTube dari Ignite GKI. Majelis Jemaat GKI Villa Melati Mas mengajak Bapak Ibu semua melakukan persekutuan doa jemaat online yang dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 20.00 melalui aplikasi Zoom Meeting. Saudara dapat bergabung dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas 670 833 8857 dengan password GKID 612. Saya ulangi, ID GKI Villa Melati Mas 670 833 8857 dengan password GKID 612. Panitia Paskah telah melaksanakan kegiatan aksi sosial tahap 1 dan tahap 2 dengan menyalurkan baju hazmat, face shield, hand sanitizer dan alkohol 70% bagi tenaga medis di beberapa puskesmas dan rumah sakit di Kota Tangerang Selatan. Terima kasih atas dukungan dana dan doa dari saudara-saudari sekalian. Pembagian masker kain non-medis. GKI Villa Melati Mas memperoleh sumbangan masker kain non-medis. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan, dapat mengambil ke gereja mulai hari Senin 20 April 2020 pukul 09.00 sampai dengan pukul 13.00. Dengan ketentuan, satu orang hanya dapat mengambil satu pieces dengan mengisi formulir yang tersedia dan menandatanganinya. Silakan membunyikan lonceng yang ada di gerbang pagar gereja. BPM SW GKI SW Jabar melalui BPMK GKI Klasis Jakarta Timur akan melaksanakan Bina Pranika online tanggal 16 dan tanggal 23 Mei 2020. Bina Pranikah online ini dilayankan bagi saudara-saudari calon mempelai yang belum mengikuti Bina Pranikah dan hendak melangsungkan pernikahan setelah pandemi COVID-19 berakhir. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam warta jemaat online. Tetaplah menjaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah untuk senantiasa menjaga jarak dan tidak berada di dalam kerumunan orang banyak. Tetaplah bertekun dalam doa. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersatu teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, kembali minggu ini kita bersama beribadah kepada Tuhan secara online karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Walaupun dilaksanakan secara online dari rumah kita masing-masing, mari kita ciptakan suasana khusyuk dan hikmat agar kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita berdiri, kita muliakan nama Tuhan melalui nyanyian NKB 5 ayat 1 dan 2. Say
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam Tuhan beserta saudara. Umat silakan duduk. Saudara-saudara, tema ibadah online kita pada pagi hari ini adalah Gembala yang baik. Pemazmur dalam Mazmur 23 memberikan kesaksian kepada kita demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita masing-masing menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Namun kami sadar bahwa kebaikan Tuhan sering kami balas dengan pelanggaran dan dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang memohon pengampunan dari Tuhan. Ampuni dan kasihani kami orang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
Demikianlah berita anugerah yang dinyatakan dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan 26 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Saudara-saudara, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan melalui ibadah online yang kami lakukan saat ini. Akibat pandemi COVID-19 yang masih terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Sekalipun kami melaksanakan ibadah secara online, kami tetap meyakini bahwa Engkau hadir di dalam hati dan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ketika kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memimpin dan memampukan setiap kami, sehingga kami dapat memahami, kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan kami, firman-Mu boleh menuntun langkah kehidupan kami, sehingga melalui perenungan firman pada pagi hari ini, kami juga boleh sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, sehingga melalui hamba-Mu ini kebenaran firman Tuhan dinyatakan kepada kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan
menurut Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan sabda Tuhan, serta yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ada sebuah artikel yang pernah saya baca. Dikatakan di dalam artikel itu bahwa perubahan iklim ternyata juga mempengaruhi ukuran tubuh domba menjadi semakin kecil. Fakta ini ditemukan oleh para ilmuwan di Skotlandia yang meneliti populasi domba di sana. Sejak penelitian dimulai 24 tahun yang lalu, ukuran domba ternyata mengerut 5%. Kaki-kakinya semakin pendek dan berat badannya terus menurun. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa jika pengerutan ini terus terjadi, maka diperkirakan 100 tahun lagi domba akan menjadi seukuran anjing Chihuahua. Saudara-saudara, domba memang tergolong hewan ternak yang lemah dan sangat rentan. Bahkan perubahan iklim ternyata mampu membuat domba-domba ini mengalami masalah. Tidak sembarangan jika Alkitab menggambarkan ikatan hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai hubungan antara domba dan gembalaannya. Mengapa harus domba? Karena itu tadi saudara-saudara, domba dipakai untuk menunjukkan siapa dan seperti apa diri kita. Domba menggambarkan sosok yang lemah, menggambarkan sosok yang bodoh, menggambarkan sosok yang mudah tersesat, selalu ada dalam bahaya dan tidak berdaya.
Maka domba selalu membutuhkan gembala untuk menuntunnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah seperti apa gembala yang baik itu? Tuhan Yesus menjelaskan dalam ayat yang ke-11 bahwa gembala yang baik adalah yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kata baik yang dipakai di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-11 adalah kaios, yang artinya excellent, istimewa, baik di dalam kualitas atau bahkan karakter maupun pekerjaan. Berarti istimewa baik dari sumbernya maupun dari hasil pekerjaannya. Orang upahan akan lari kalau nyawanya terancam. Dan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-15 menegaskan bahwa gembala yang baik itu adalah gembala yang mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu adalah diri Tuhan Yesus sendiri. Gembala yang baik juga gembala yang mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya. Kata mengenal di sini bukan sekedar kenal, tetapi benar-benar mengerti secara luar ataupun dalamnya. Seperti domba, kita manusia pun sesungguhnya lemah. Seperti domba, kita manusia pun sesungguhnya tidak berdaya. Kita begitu rentan menghadapi masalah. Sadar atau tidak, saudara-saudara, kita manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Dikatakan di dalam Alkitab, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Agar kita bisa selamat, agar kita bisa melewati segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi tidak berdaya, maka kita membutuhkan figur gembala yang dapat menuntun kita. Kita membutuhkan figur gembala sebagai tempat berpegang dan berlindung kita agar diri kita menjadi selamat. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mau meneguhkan kita semua. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya kepada kita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Ini adalah bukti betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Ini adalah bukti bahwa Tuhan begitu menyadari benar bahwa kita ini tidak akan bisa berbuat apa-apa jika dibiarkan sendirian untuk menghadapi segala sesuatu. Saudara-saudara, sebagai manusia kita seringkali berbuat salah. Kita seringkali berulang-ulang melanggar perintah Tuhan, sehingga seharusnya kita tidaklah layak menerima anugerah Tuhan yang begitu besar ini. Tetapi ini adalah wujud nyata kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus rela datang dan mati untuk menyelamatkan kita. Roh Kudus hadir di dalam setiap kita yang mau percaya, untuk terus menuntun kita melewati berbagai macam rintangan di dalam kehidupan ini. Dan semua ini adalah kasih karunia Tuhan. Ini tentu berbeda dengan sifat manusia yang biasanya pamrih ketika memberikan sesuatu. Ayat 11-13 dalam Injil Yohanes pasal 10 dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian, saudara-saudara.
Dalam ayat 14 dan 15 dalam Injil Yohanes 10 dikatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawanya bagi domba-dombaku." Saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus, kita menemukan sosok gembala yang baik, yang akan senantiasa menuntun kita supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak binasa. Mazmur Daud menggambarkan demikian indah di dalam Mazmur 23. "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Memiliki Tuhan sebagai gembala, kita yang lemah seperti domba-domba ini tidak perlu takut di dalam kita melangkah. Lebih lanjut, Mazmur 23 mengatakan, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Bahkan di dalam kekelaman sekalipun, kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Jika ada satu domba yang keluar dari jalur sekalipun, Sang Gembala yang baik akan segera mencarinya. Demikian saudara-saudara gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Saudara-saudara, inilah gambaran dari gembala yang baik. Gembala yang peduli terhadap domba-dombanya satu persatu. Semua domba begitu berharga di matanya. Tidak ada satupun domba yang dianggap lebih rendah dibandingkan domba yang lain. Tuhan Yesus adalah gembala. Bahkan gembala pemilik, bukan gembala upahan. Tuhan Yesus berkuasa penuh atas hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus sanggup menjaga kita semua. Karena Yesus sendirilah yang memiliki kita. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang hari ini mulai menyerah akibat tekanan-tekanan hidup yang semakin berat. Mungkin ada di antara kita yang mulai merasa ragu untuk melangkah. Atau bahkan ada di antara kita yang dicekam rasa takut dan khawatir akan hari esok. Kelemahan dan keterbatasan diri kita sebagai manusia itu memang bisa membuat kita menyerah, membuat kita akhirnya lepas tangan. Tapi ingatlah saudara-saudara, bahwa ada gembala kita yang begitu luar biasa, yang akan selalu menuntun kehidupan kita. Ada gembala yang baik, yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Apapun masalah kita pada hari ini, datanglah kepada gembala yang baik itu. Maka akan ada selalu jalan keluar. Karena gembala kita mengenal siapa diri kita. Gembala kita pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Yesus adalah gembala yang baik, yang mengetahui pergumulan domba-dombanya,
yaitu saudara-saudara dan juga saya. Karena itu selamat merasakan tuntunan Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuki saat hening. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Tuhan adalah gembalaku,
Umat diundang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik bagi kami, di hadapan-Mu pada saat ini, kami datang dan kami ingin merendahkan hati. Dan kami bersama-sama hendak menaikkan beberapa pokok doa-doa kami pada saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena sakit, dan juga saudara-saudara kami yang berada di dalam proses pemulihan. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Sri Sutiarsi, kami berdoa untuk Ibu Anggreni Sihiti, kami berdoa untuk Oma Aryani, kami berdoa untuk Bapak Sitanggang, kami berdoa untuk Dr. Gigi Budianto Santoso. Kami berdoa untuk Saudara Anggi. Kami berdoa untuk Saudari Yolanda, keponakan dari Penatua Tamson Manalu. Kami berdoa untuk Ananda Ferdinand. Kami berdoa untuk Ananda Erin Jesania Pai. Bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan saat ini. Tuhan, Engkaulah yang hadir di dalam pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Berikanlah kekuatan-Mu ya Tuhan, baik kepada saudara-saudara kami yang tengah mengalami kelemahan fisik ini, maupun juga bagi keluarga yang mendampingi, serta tim medis yang menolong di dalam proses pemulihan mereka. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang lain, yang tengah bergumul karena sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menolong bagi setiap mereka. Tuhan, saat ini kami juga mengingat gereja-gereja yang ada di Indonesia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, mampukanlah gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini untuk dapat terus berkarya untuk menyatakan kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan di tengah pandemi yang terjadi pada saat ini. Secara khusus kami juga berdoa bagi gereja kami, GKI Villa Melati Mas. Kami ingin menyerahkan seluruh jemaat dan simpatisan di dalam setiap pergumulan pribadi lepas pribadi, khususnya bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang juga mengalami penurunan penghasilan mereka akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka semua di dalam anugerah Tuhan, karena kami percaya bahwa rencana Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka adalah yang terbaik. Dan saat ini juga kami ingin satu hati berdoa untuk seluruh anggota majelis jemaat dan seluruh pengurus badan-badan pelayanan yang ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mampukanlah setiap kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk tetap dapat berkarya bagi sesama kami.
Demikian juga untuk rekan-rekan kami yang menjadi panitia Paskah. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong mereka di dalam persiapan kegiatan-kegiatan alternatif sampai hari Pentakosta nanti di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi. Tuhan, pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Situasi yang dialami oleh bangsa kami tengah berada di dalam pergumulan yang begitu berat karena pandemi COVID-19. Kami berdoa agar di tengah krisis dan pergumulan yang bangsa Indonesia alami ini, kami tetap dapat memandangnya dengan mata iman kepadamu ya Tuhan. Karena itu kami berdoa bagi para tenaga medis yang terus bekerja keras untuk memutus penyebaran dan penyembuhan para pasien yang positif terkena COVID-19 ini. Tuhan, berikan kepada para tenaga medis kesehatan, kekuatan di dalam mereka menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah, baik di tingkat pusat sampai daerah. Tuhan, tolonglah para pemimpin kami agar mereka mampu bekerja sama dengan baik di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami memohon agar mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan bangsa kami ini. Dan kami juga teringat untuk saudara-saudara kami umat Muslim yang saat ini masih menjalankan ibadah puasa. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga dengan penuh syukur dan sukacita mereka dapat menjalani ibadah mereka dengan baik. Tuhan, ajarlah setiap kami untuk senantiasa menaruh hidup dan pergumulan kami hanya kepadamu. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala kami yang baik. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama dengan mentransfer ke rekening BCA atas nama GKI Villa Melati Mas dengan nomor rekening 680792302. Atau yang kedua, dapat memasukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya ketika kebaktian di gedung gereja diadakan seperti semula. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25 mengingatkan kita demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri.
Umat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah, untuk segala rahmat Tuhan yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap mengucap syukur atas setiap keadaan yang kami alami sampai saat ini. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini lanjutkanlah kehidupan saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk dan mari kita bersaat teduh sejenak. Ibadah online kita hari ini tanggal 3 Mei 2020 telah selesai. Semoga firman yang kita dengar hari ini dapat menguatkan dan menjadi berkat bagi kita semua. Tetap disiplin melakukan pola hidup sehat, menjaga kebersihan, dan ikuti aturan dan arahan dari pemerintah. Selamat hari Minggu, selamat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.